Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dan nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa pembina English Community Tanjung Pinang. Selamat pagi Mr. Nanda Kristia Santoso, MPD, dan temu dengan kita Mr. Charlie Dwi Silayono, selaku Kepala Sekolah Dasar Bintan, serta teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, sebagaimana yang telah diumumkan, kegiatan kita hari ini diadakan oleh English Community Tanjung Pinang yang berjudul Grand Opening, Wadah Upgrade Skill Bahasa Inggris dan Organisasi Kamu, yang diadakan pada hari ini sebagai pengenalan English Community Tanjung Pinang kepada teman-teman sekalian. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai English Community. Organisasi ini sangat menarik, karena selain nanti kita dapat menjalin dan mengenal relasi baru, kita juga akan mengupgrade skill bahasa Inggris dan organisasi kita. Nah, diharapkan pada teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan tim kami kumpul dan jawab pada saat sesi akhir materi. Baik, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita agar berjalan kondusif sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama kurang lebih 30 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, teman-teman diharapkan untuk tidak menghidupkan mikrofon dan tetap mengaktifkan kamera. Yang ketiga, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Novra Ardian dari STIE yang akan membahas mengenai pentingnya organisasi kampus dan pengenalan English Community Tanjung Pinang. Kepada Novra, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Sofia. Saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Ini apakah screen-nya udah dapat teman-teman lihat? Nah, jadi sesuai yang tadi Kak Sofia bilang, jika kita ini akan mengenalkan seperti apa sih itu pentingnya organisasi kampus, apa tujuannya, serta Eko itu kira-kira apa sih. Nah, terus kita akan di dalamnya kita akan membahas mengenai program-program serta hal-hal yang udah kita jalani pada Eko yang masa lalunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya lanjut ke materinya, belum kenal maka tak sayang, maka supaya sayang maka harus kenal dulu. Baik. Jadi topik dari pemateri hari ini adalah satu, pentingnya organisasi kampus. Kedua, apa sih itu English Community? Dan yang ketiga, coaching klinik. Dan yang keempat, merupakan suatu rahasia. Jadi make sure kalian perhatikan sampai akhir. Nah, jadi pentingnya kampus, organisasi kampus ataupun organisasi mahasiswa. Nah, singkatnya, organisasi kampus ini merupakan perkumpulan dari orang-orang ataupun mahasiswa sarjana ataupun pasca sarjana yang memiliki minat yang sama. Seperti kami misalnya, kami ini memiliki minat untuk dalam bahasa Inggris serta berorganisasi. Jadi kami berkumpul nih. Nah, jadi untuk bagi organisasi yang dapat dibilang legal ya, yang sesuai bilang Pak Nanda tadi, maka itu tuh sudah harus diakui oleh kampus dan memiliki pembinanya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu organisasi kampus, nah kira-kira apa sih tujuannya? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa ataupun mahasiswi ya, untuk dapat terlibat dalam
aktivitas-aktivitas organisasi, untuk belajar, memimpin, dan agar mereka tuh dapat mengejar seperti apa sih minat mereka itu. Nah, dengan mahasiswa ataupun mahasiswi lain, serta mengembangkan kepemimpinan serta keahlian organisasional mereka. Nah, singkatnya, terdapat 5 poin nih yang didapat dari Venus University pada tahun 2020. Nah, yang pertama adalah dengan bergabung dengan organisasi kampus, jadi kita tuh dapat lebih siap gitu untuk menghadapi dunia kerja. Nah, terus kita juga dapat membangun relasi untuk network dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita. Lalu yang ketiga merupakan meningkatkan tanggung jawab kalian, terutama kita. Nah, jadi kira-kira kan kalau ada organisasi kan kalau ada kegiatan kita tuh kan ada tugas. Nah, kita tuh juga punya peran gitu. Nah, gimana cara kita untuk memenuhi peran tersebut? Nah, itu tuh merupakan sense of responsibility. Nah, lalu yang keempat merupakan learn how to work as a team atau in short, belajar bekerja sama. Soalnya kita kan tidak bekerja sendiri. Nah, jadi kita harus belajar untuk bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang terakhir merupakan ability to deal with problems. Nah, jadi problems ini kalau dalam organisasi ya pasti ada dan tidak dapat dihiraukan dari komunikasi mungkin, konflik, ya cekcok sosial. Ya, jadi kita harus pandai untuk solve problem-problem seperti itu. Nah, kira-kira apa sih English Community itu? Nah, English Community sesuai dengan namanya adalah organisasi atau komunitas yang berbahasa Inggris yang terdiri dari 4 kampus berbeda, yaitu adalah seperti Pak Nanda bilang tadi, ada STI Pembangunan Tanjung Pinang, ada Stensar Kepri, ada Sisipol Raja Haji, dan ada Umrah. Nah, untuk yang Eko ini khususnya itu tuh berperan dalam edukasi. Nah, dari edukasi tersebut kita tuh ingin seperti mengembangkan skill bahasa Inggrisnya dan skill organisasinya. Nah, kira-kira program kita apa aja sih? Nah, program kita itu terdiri dari seminar dan webinar. Untuk yang lalu itu kita udah pernah adain seminar nasional dan webinar internasional, serta webinar for skill. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah leadership training atau latihan dasar kepemimpinan. Nah, jadi di dalam program itu kita akan dilatih sebagai bagaimana cara kita memimpin seperti A ke B, A ke kelompok gitu. Nah, jadi kayak kita akan dilatih dan dibimbing satu persatu. Lalu kegiatan ketiga merupakan coaching klinik yang akan dibahas oleh Kak Indah. Dan yang keempat merupakan community gathering atau di mana kita tuh seperti komunitas ini tidak hanya event aja, tetapi kita juga gathering, kita sharing untuk berbagi ilmu dan ya hanya untuk berkomunitas. Nah, selain itu terdapat juga nih beberapa program yang udah pernah kita lakukan pada kampus khususnya STI Pembangunan. Nah, jadi kita tuh pada tanggal 8 bulan 4 tahun 2022 kita tuh udah pernah pergi ke panti asuhan pada saat bulan Ramadan. Nah, jadi di situ tuh kita tuh mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak yang itu, lalu kita berbuka bersama. Nah, terus kita mencari kebersamaannya. Lalu yang kedua merupakan terdapat Eko Mengajar, di mana kita tuh seperti bersosialisasi kepada masyarakat untuk mengajarkan ilmu bahasa Inggris. Nah, dan ada yang ketiga merupakan English for Skills webinar yang juga akan diadakan pada beberapa bulan yang akan datang. Nah, jadi for skills ini terdiri dari speaking, listening, writing, and reading. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mengembangkan skill, 4 skill tersebut dapat bergabung pada webinar yang akan datang. Nah, divisi yang kami punya dalam Eko, ya selain leader, pemimpin, sekretaris, dan treasurer yaitu bendahara, kita juga memiliki divisi khusus yaitu kurikulum, publication, dan facility. Nah, untuk divisi kurikulum ini khususnya dia tuh bekerja dalam edukasi. Jadi dia tuh akan lebih ke program coaching klinik. Nah, jadi lebih ke pendataan, lalu lebih ke pendataan sih, sama materi-materi yang akan dipelajari. Lalu ada divisi publication. Ini bagi kalian yang mungkin suka main Instagram, main YouTube, main TikTok.
kalian kayak akan cocok deh masuk ke publication. Soalnya di sini kalian itu akan belajar mengenai content creator. Kayak mungkin bikin post, desain, bikin konten video, manage sosial media. Jadi in short kalian tuh jadi ya social media manajernya Eko kita. Nah, lalu yang terakhir merupakan divisi facility yang sesuai namanya merupakan ya pihak yang berperan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas jika ada kegiatan, rapat, perawatan maupun perlengkapan jika terdapat kegiatan seperti webinar kali ini. Nah, baik, kira-kira segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Indah Oktaviani. Pada Kak Indah, saya persilakan. Oke. Thank you kepada Bang Nopra yang sudah menjelaskan materi pertama tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Indah Oktaviani, aku salah satu member dari English Community Sisi Polraja Haji Tanjung Pinang. Jadi di sini aku mau lanjutin nih apa yang tadi sebelumnya belum dibahas sama Bang Nopra tentang program dari English Community Tanjung Pinang. Nah, selanjutnya kami itu ada coaching klinik. Jadi apa itu coaching klinik? Jadi apa sih itu coaching klinik? Coaching klinik itu adalah program di mana kita semua atau teman-teman sekalian itu bisa ikut ke dalamnya. Dan di sini itu berisikan pembelajaran terkait materi-materi yang sebelumnya dijelaskan di kelas dari kelas bahasa Inggris masing-masing kampus, dan kita juga akan ada pembimbing atau mentor yang profesional di dalamnya. Oke, sedikit informasi tentang coaching klinik. Jadi coaching klinik itu merupakan salah satu bagian dari program English Community, di mana seluruh program dari English Community itu bersifat tidak wajib dan tidak dipaksakan. Nah, jadi kalau aku nggak tahu kalau tentang kalian, tapi kalau aku itu tipe orang yang mungkin kalau dosen jelasin di kelas itu aku nggak bisa langsung ngerti. Jadi aku butuh nih satu lagi wadah di mana ada orang lain yang bisa membimbing aku biar lebih paham. Jadi aku bisa lebih upgrade skill bahasa Inggris aku. Nah, ini berkaitan sama poin nomor 2. Dan di dalam coaching klinik kita juga bisa saling sharing. Jadi di dalam situ bisa jadi wadah untuk organisasi atau untuk mengembangkan kembali relasi di dalamnya.
Lalu ada kegiatan coaching klinik yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, juga dimentori oleh pementor yang profesional. Dan sistem pembelajaran coaching klinik itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan partisipan, seperti menggunakan media pembelajaran grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan media lainnya. Materi yang dibahas adalah materi pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan UTS dan UAS. Kalau untuk aku pribadi, sebelum ujian itu aku pasti gugup, dan kayak yang tadi aku bilang pertama kali, aku mungkin nggak ingat semuanya nih yang dosen terangin ke aku. Jadi aku butuh di coaching klinik ini, aku bisa nih sambil sharing sama mentornya gimana nih tentang pembelajaran di materi ini gitu kan. Lalu aku bisa juga tanya kalau misalnya UTS kisi-kisinya gini, kalau UASnya gini, itu tuh gimana ya biar kita bisa mungkin dapat nilai yang baik gitu. Lalu kelas online bagi partisipan ini akan terdiri dari 20 sampai 35 anggota per kelompoknya. Lalu besaran uang kas yang dipungut itu hanya 2.000 per minggu dengan perhitungan sampai dengan 16 minggu atau sekitar 4 bulan atau 4 kali pertemuan. Nah, sebagai komunitas yang berdiri sendiri, perlu diketahui, English Community membutuhkan sumber dana kas yang berguna untuk pembiayaan honor tentor profesional dan juga biaya pembuatan surat keterangan aktif organisasi dari English Community. Nah, informasi lagi nih, buat teman-teman yang mungkin belum ikut organisasi, bisa banget nih gabung ke coaching klinik. Jadi kan kayak yang aku bilang di awal, coaching klinik ini tuh sebentuk klub atau kelompok pembelajaran. Jadi di dalam kelompok pembelajaran itu kita bisa juga jadiin wadah organisasi. Jadi kita juga bikinin nih buat kalian-kalian yang tergabung di coaching klinik surat keterangan aktif organisasi dari English Community yang akan diberikan nanti di akhir semester dari pertemuan dari coaching klinik ini. Oke. Ini ada sedikit ilustrasi yang mungkin bisa teman-teman liatin. Oke. Bang Nova, can you help me buat peragain nih ilustrasi yang ada di slide kita? Oke, mulai ya. English Community lagi open recruitment loh. Gak perlu jago bahasa Inggris juga. Masa sih? Ya, bisa nambah skill organisasi, pengalaman, terus bisa kembangin relasi juga loh. Iya deh. Oke, thank you Bang Nova. Oke, jadi aku mau jelasin sedikit nih. Buat teman-teman yang pengen bergabung, itu tuh nggak perlu berpikir kalau semisalnya, English Community nih, aku nggak bisa bahasa Inggris, kayaknya aku nggak bisa gabung deh. Enggak sama sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh boleh banget gabung bareng kita. Kayak aku juga salah satu orang yang bahasa Inggrisnya itu pasif. Aku nggak terlalu jago bahasa Inggris, tapi aku juga tergabung di English Community. Jadi kita di sini itu sama-sama belajar, sama-sama ningkatin skill, sama-sama ningkatin pengalaman organisasi, sama-sama belajar, sama-sama sharing. Terus tuh kita juga bisa nambah pengalaman dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terus yang seperti kita ketahui juga, English Community itu terdiri dari 4 kampus, diantaranya ada STIN Pembangunan Tanjung Pinang, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, STAIN Sultan Abdul Rahman, dan juga ada Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi walaupun kita beda-beda kampus nih, kita bisa tetap berteman, kita bisa dalam satu kesatuan keluarga, dalam satu wadah yaitu English Community. Jadi nggak ada tuh beda kampus, kita jadi nggak kenal, kita jadi kayak nggak akrab. Nah, jadi buat teman-teman, ayo boleh banget bergabung, dan informasi buat bergabung itu nanti akan di-share di Instagram dari masing-masing English Community Kampus dan juga di English Community Tanjung Pinang. Jadi kalian pantau terus ya. Oke, dari aku mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan terkait program tambahan dari English Community. Ada pantun nih sedikit buat nutup. Di kota Berlin banyak melati,
melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.